Assalamualaikum, pagi ini saya akan membawa teman-teman semuanya mengunjungi makam Malikul Saleh yang ada di kota Gedong, Aceh Utara. Beginilah keadaan di dalam dan saya sempatkan bertemu dengan salah satu tokoh yang sangat kaya akan ilmu sejarah, yaitu Bapak Marzuki. Kami banyak bercerita tentang Malikul Saleh, Kerajaan Aceh beserta silsilah yang luar biasa mungkin orang lain tidak tahu lagi. Jadi sejarah sekarang sudah banyak dimanipulasi dan alhamdulillah Aceh masih memiliki Pak Marzuki yang sangat kaya akan ilmu pengetahuan. Kalau saya bisa katakan beliau adalah ahli sejarah. Beliau hafal semua nama silsilah kerajaan sampai keturunan-keturunannya dari tahun 500 sekian, bahkan hubungan Aceh dengan Jawa, nama Campa yang dulu dikatakan bahwasanya orang Aceh berasal dari suku Campa, ternyata tidak. Jadi benar-benar ilmu pengetahuan ini tolong jangan di skip ya teman-teman, terutama untuk orang-orang Aceh, karena kalau bukan karena ada media sosial seperti sekarang, kita punya kamera, kita bisa rekam, kita bisa abadikan ilmu ini. Kalau tidak mungkin kita tak akan sanggup mengingat apa yang diucapkan oleh Pak Marzuki, karena begitu luar biasanya sejarah yang beliau hafal. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terus sekali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada pagi hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita semua, yaitu sehingga kita dapat mengunjung untuk ziarah Sultan Malikul Saleh. Juga selawat beriring sehari-hari beliau menjaga makam ini dan beliau benar-benar ahli sejarah luar biasa. Beliau bisa hafal semua silsilah kerajaan yang ada di Aceh. Bahkan banyak hal-hal yang dianggap sekarang sejarah yang benar padahal salah. Beliau benarkan seperti asal-usul Campa dan segala macam. Silakan dinonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pusatnya makam Sultan Malikul Saleh atau kerajaan makam Sultan Malikul Saleh. Di sini ada dua makam. Yang pertama, makam yang di depan kita ini adalah Sultan Malikul Saleh. Nama beliau asli adalah Marasilu. Nama beliau asli Sultan Malikul Saleh adalah nama dasar Marasilu. Setelah beliau menjadi para pemimpin besar, pemimpin yang saleh, maka dijuluki beliau adalah Marasilu Sultan Malikul Saleh. Kemudian yang di sebelah beliau itu Muhammad Malikul Zahir. Muhammad Malikul Zahir itu putra daripada Sultan Malikul Saleh. Cuma satu tok tunggal. Ya, putra Sultan Malikul Saleh cuma satu tok tunggal. Artinya merah Sultan Muhammad Malikul Zahir sebagai penerus daripada Sultan Malikul Saleh atau Sultan kedua dalam kerajaan Islam Samudra Pasai. Jadi oleh Marasilu Sultan Malikul Saleh, kita ingin menceritakan sedikit yaitu asal usulnya beliau. Nah, jadi beliau ini dasarnya dari negeri Yaman. Negeri Yaman. Nah, bagaimana cerita dari negeri Yaman? Karena kakek nenek moyangnya berasal dari negeri Yaman. Nah, bernama Ahmad Muhammad, adik berabang. Ayah dan paman, adik berabang. Berangkat dari negeri Yaman menuju ke pulau kita ini. Dulu pulau kita ini belum dijuluki Samudra Pasai, belum dijuluki Aceh. Nah, itu masih awal sekali ya. Datang beliau untuk mensiarkan Islam di mana saja ada pulau yang ada penduduk, tujuan untuk mensiarkan Islam. Kemudian Merah Ahmad, Merah Muhammad, ini sungai dulu, ini sungai. Di tembok itu sungai dulu, sungai Samudra Pasai, ya. Mendarat beliau. Merah Ahmad, Merah Muhammad. Setelah beliau mendarat, beliau melihat di sini, yaitu sangat banyak para penduduk yang datang dari berbagai daerah, bermacam suku, berbangsa-bangsa, dari Mongolia, Cina, Eropah, Hindia. Yang belum tahu pasti oleh beliau, yang bawa apa asal usul agama mereka. Maka oleh kakek Merah Ahmad tidak memilih beliau tinggal di sini, ikut muara Samudra Pasai sampai sekarang. Makam beliau di daerah Lebok Tue, dekat juga dengan daerah pergunungan. Itu jiran kecamatan Samudra Pasai, kecamatan Merah Mulia. Cuma di ujung kecamatan, daerah pergunungan. Kalau kita mau ke sana sekarang, ada makamnya beliau. Merah Ahmad, Merah Muhammad.
Itu kakeknya beliau Merah Ahmad. Merah Muhammad pamannya. Seperti itu asal usulnya. Jadi kemudian beliau berkeluargalah di sana. Sehingga lahir putra beliau bernama Merah Abdullah. Merah Abdullah turun ke bawah dalam masyarakat Islam, ya. Kemudian kawin Merah Abdullah dengan Putri Betung. Ada makamnya beliau di sana. Dekat Putri Betung. Pernah dengar kan? Putri Betung. Dekat dengan kita ini, ya. Enggak jauh, masih dalam lingkungan Kecamatan Samudra, ya. Jalan menuju ke arah Jungkar Gajah. Yang enggak jauh dengan simpang Surabaya itu. Yang sebelah kanan, ya, Putri Betung. Jadi kemudian beliau melahirkanlah seorang putra bernama Merah Silu. Ya, artinya Merah Silu bin Merah Abdullah. Ini sejarah akurat ini, ya. Bin Merah Abdullah. Kemudian bin Merah Ahmad, ya, yang datang dari negeri Yaman. Kan sudah tahu asal usulnya. Supaya dalam sejarah harus kita tahu asal usul. Jangan mengatakan Sultan Malikul Saleh. Asal usul kita nggak tahu. Jadi maka oleh Merah Ahmad dan Merah Abdullah memerintahkan mendidik ilmu agama kepada putranya, kepada cucunya oleh Merah Ahmad. Sebagaimana para mereka itu orang-orang yang soleh, itu para pemimpin, cuman pada masa beliau belum kemegahan, masih raja-raja kecil di daerah Lembuk Tui, ya. Juga mendidikkan ilmu agama, ilmu kepemimpinan, sehingga beliau memiliki ilmu agama Islam yang mantap. Kemudian kira-kira beliau sudah mantap ilmu agama, dibebankanlah oleh ayah dan kakeknya beliau untuk meneruskan perjuangan para mereka. Melanjutkan perjuangan Merah Ahmad dan Merah Muhammad dan Merah Abdullah. Ditunjukkanlah tempat ini di pesisir kita ini. Karena para mendarat mereka beliau dulu sangat banyak penduduk di sini. Ditunjuklah tempat kemari. Setelah ditunjuk tempat oleh beliau langsung turun ke daerah pesisir yang tujuan seperti ayah dan kakeknya untuk mensiarkan Islam. Kemudian beliau sesuai dengan kealimannya beliau, ya, itu di batu nisan, di batu kakinya beliau tersurat antara lain At-Taqi An-Nasih Al-Hasib An-Nasib Al-Karim Al-Abid Al-Fatih. Itu dasarnya beliau. Kalau kita tahu, beliau itu memang dasar hamba yang taat dan takwa kepada Allah. Itu sudah sangat cocok sekali. Karena asal usul kakeknya beliau tadi. Ya. Kemudian selalu memberi nasihat kepada orang lain. Artinya memberi nasihat, selalu menampakkan sifat-sifat terpuji, akhlakul karimah, budi pekerti, lemah dan lembut, kasih dan sayang, murah hati, seperti itu, dan sifat-sifat yang baik yang ada pada beliau ditunjukkanlah kepada para mereka semua. Bukan dikatakan mari masuk ke Islam. Kalau kita katakan mari masuk ke Islam, diparang kita. Jadi pertumpahan darah. Mereka nggak tahu Islam. Kan seperti itu, masing-masing mempertahankan agamanya. Jadi sesuai dengan sifatnya beliau, para mereka semua sangat menyentuh hati mereka, membawa kesejukan hati mereka, karena yaitu proses daripada caranya beliau itu sangat menyejukkan. Sangat menyejukkan. Itulah Islam. Dilihat orang-orang ini bukan Islam, maka tidak diajak Islam. Nampakkanlah sifat-sifat Islam. Semoga mereka dapat memperhatikan, mengimbangkan, mengiktibarkan, dibandingkan dengan para-para yang ada sebelum berjumpa dengan Sultan Malikul Saleh. Karena walau bagaimanapun hebatnya, kayanya, cerdik pandainya, belum dalam Islam, tidak pernah siapapun saja menyenangkan jiwa dan pikiran, yaitu kalau belum masuk ke Islam. Itu dalam riwayat Islam. Ya. Kemudian jumpalah beliau, ternyata sebelum beliau mereka tidak pernah merasa kenyamanan, ketentraman. Main melaga-laga ayam, main melaga-laga kerbau, main melaga-laga biri-biri seperti itu. Main saya benar, mereka itu dia yang benar. Tidak ada kenyamanan. Setelah berjumpa dengan beliau, mereka, kebanyakan mereka merasakanlah, yaitu membawa kesejukan hati mereka, mendapatlah ketenangan jiwa mereka. Maka timbullah rasa pertanyaan gitu, pada mereka. Oleh demikian,
Maka mereka semua pada waktu itu berbondong-bondong berjumpa dengan Marasilu Sultan Malikus Saleh. Marasilu Sultan Malikus Saleh berjumpa dengan beliau. Apa yang dikatakan berjumpa dengan beliau? Mereka semua mengatakan, kami ini semua ingin masuk ke dalam agama beliau. Kami ini semua ingin masuk ke dalam agama kakek kalau bahasa kita. Ya. Tapi bagaimana caranya? Kami nggak paham, nggak ngerti, belum tahu bagaimana caranya. Maka oleh beliau memberilah jalan kepada para mereka semua duduk dengan cara berkumpulan ramai-ramai. Karena di sini sudah banyak para penduduk bermukim berkampung di sini, karena sudah sangat lama di sini, ya, sehingga diucapkanlah oleh beliau itu 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat makin menambahkan, semakin bertambah, yaitu merasa ketenangan jiwa mereka. Itulah dengan cara beliau merekrut orang di luar Islam ke dalam Islam. Nah, jadi pertanyaan, kenapa para mereka seluruh negeri, seluruh daerah berada di daerah kita ini? Kenapa? Buat apa? Apa alasannya? Kan seperti itu. Ada pertanyaan. Karena negeri kita sebelum Aceh, sebelum Samudra Pasai, belum ada negeri yang lain, belum. Negeri kita pernah dijuluki oleh kakek kita dahulu. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Itu dikatakan Serambi Mekah setelah beliau. Setelah beliau. Ini sebelum beliau. Sebelum beliau, masih di ujung sana ada satu kerajaan kecil 30 rumah. Di sana 20 rumah. Di sana 3 rumah. Masing-masing raja Islam. Tapi belum kerajaan besar, raja kecil. Seperti ayah beliau tadi. Seperti kakek beliau tadi. Seperti itu. Belum muncul beliau. Jadi negeri kita dulu, diceritakan oleh orang tua-tua kita dulu adalah disebutkan. Negeri kita dulu disebutkan dengan negeri adalah Pulau Ruja. Jadi kami dulu diceritakan oleh kakek nenek moyang kami yang tua-tua. Kalau nenek saya dulu meninggal 131 tahun umur beliau. Saya sambil bantu-bantu beliau nanam kebun kecil di rumah. Ambil air siram, bantu beliau. Ambil air wuduk ke beliau. Baik pagi ataupun sore ataupun petang. Jadi waktu duduk rehat, istirahat, diceritakan. Sambil baring-baring di rumah tidur malam, diceritakan. Maka kami tahu. Beliau itu kakek beliau lagi diceritakan. Ke bawah seperti itu. Maka diceritakan oleh beliau dulu, negeri kita ini adalah Pulau Ruja. Maka dari dasar Ruja itu, sampai sekarang ini sebagai bukti, kenapa dikatakan Ruja? Karena di negeri kita ini adalah banyak rempah-rempah. Ada lada, kulit kayu manis, cengkeh, buah pala, dan banyak macam-macam sutra, ya, pinang, kemenyan, balak, banyak macam di sini, ya. Maka orang-orang dari luar tadi datang ke daerah kita ini karena mereka ingin menghidupkan ekonomi mereka. Karena di sini bukan nanam, ya. Bukan masa beliau sudah nanam, sebelum beliau. Dengan kehendak Allah tumbuh sendiri. Maka pulau kita ini subur dari semenjak dulu. Semua tanaman yang ada di sini bisa dimanfaatkan, baik tempatan ataupun luar negeri. Maka mereka melihat di sini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, dijual ke luar negeri. Maka sampai sekarang ada orang mengatakan, nenek-nenek kita dahulu, baik sampai Troh Kapai ya Pulau Lada kan? Pernah dijuluki juga kan? Seperti itu buktinya. Karena sudah masa zaman beliau sudah mulai nanam. Sebelum beliau semuanya tanaman itu bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian kan sudah kurang ditanam seperti itu. Kemudian para mereka sambil mencari menghidupkan ekonomi mereka, kemudian mereka lebih memilih tempatnya di sini, beranak pinaklah di sini. Karena lebih mudah mencari ekonomi di sini bawa pulang ke negeri mereka. Jadi barang ekspor dari sini ke luar negeri. Jadi mereka memilih tempatnya di sini. Maka sudah berapa puluh tahun, ratusan tahun, mereka sudah bermukim, berkampunglah di sini. Yaitu karena sebab apa tadi? Karena lebih mudah mencari ekonomi di sini. Kemudian dijuluki Pulau Ruja ini artinya
adalah rempah-rempah. Hmm. Artinya rempah-rempah banyak, yaitu segala tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sini campuran itu bisa dimanfaatkan. Maka orang-orang yang setelah itu buatlah yaitu ilincah. Buat ilincah. Ilincah itu kan banyak campuran juga. Maka digelar juga ruja. Ruja sehingga menjadi perubahan menjadi ruja. Karena banyak campuran. Itu dasarnya. Seperti mulakat jadi malaka. Ya. Ya. Malaka itu asalnya mulakat bahasa Arab. Kenapa itu mulakat? Artinya perjumpaan. Ini kita lonjakkan sedikit. Antara pembawa agama dari timur dan barat dengan putra Samudra Pasai juga, ya, berjumpa di sana. Kan mulakat dikatakanlah mulakat. Kemudian dari mulakat menjadi malaka. Mulakat artinya perjumpaan, ya. Itulah tercapai keinginan marasilu. Yang tujuan ingin mendirikan satu kerajaan Islam. Sudah ada kesempatan, kan? Jadi pada tahun 659 Hijriah, 1297 Masehi. Ya. Pada waktu itulah Marasilu Sultan Malikus Saleh dapat mendirikan satu kerajaan Islam diberi nama Samudera Pasai. Ya. Ini dalam istilah tahun ada yang mengatakan pada tahun 1261. Ada juga yang mengatakan 1261. Berakhir 1295. Artinya 2 tahun sebelum beliau wafat, turun dari jabatan, serahkan kerajaan kepada putranya beliau. Satu riwayat lagi 15 Ramadan, ya, ini supaya jangan keliru nanti. Ya, dengan orang-orang kan. Satu riwayat lagi 15 Ramadan, ya, 695 Hijriah. Ya. 694 Hijriah. 1295 Masehi, beliau turun dari jabatan, angkat putranya sebagai penerus beliau. Itu yang satu. Pada 15 Ramadan 696 Hijriah, sesuai yang tertera di tempat itu, juga dalam riwayat sejarah. Ya, 1297 Masehi, beliau wafat meninggal dunia dalam bulan Ramadan. Ini supaya jangan keliru, ada yang mengatakan begini, ada yang begini, ada yang begini. Ya. Yang akurat yang bagaimana? Yang akurat 15 Ramadan. Ya, 696 Hijriah. 1297 Masehi, beliau wafat meninggal dunia. Yang akurat masa pimpinannya beliau bagaimana? Tahun berapa? 559 Hijriah. 61 Masehi. 1295 Masehi. Itu yang akurat. Artinya 2 tahun setelah beliau turun dari jabatan, maka datanglah masa 15 Ramadan 696 Hijriah 1297 Masehi, beliau wafat meninggal dunia. Itu yang akurat. Meninggal dunia. Karena pegang tahta kerajaan Islam Samudra Pasai. Sudah maju kerajaan Islam Samudra Pasai, Nusantara, juga Asia Tenggara. Nusantara kan semua ini. Sampai ke Pulau Jawa, Medan, ke Bengkalis, ke Pekanbaru, Riau, ya. Ya, baik pun ke sana, ke Banda Aceh. Juga sampai ke Malaka. Juga sampai ke Thailand, Petani bagian selatan. Ya. Jadi di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada Wali 9. Bagaimana hubungannya dengan Samudra Pasai? Kan seperti itu. Bagaimana hubungannya dengan Samudra Pasai? Di cabangnya Jumadil Kubra. Itu cabangnya. Ya, Jamaluddin Hussein Akbar. Itu nama beliau. Orang menyebutkan Jumadil Kubra. Di sana di Pulau Jawa wafatnya beliau. Kan? Beliau yang dasarnya asli orang Cempa. Bukan Cempa Kamboja.
Jempa Birun ini yang keliru masalahnya. Orang mempublikasi Jempa Kamboja. Iya. Jempa Birun tidak dipublikasi, tidak terangkat. Iya. Sedangkan yang terutama 17 Hijriah. Jempa Birun. Sedangkan di sana 14 Masehi. Berapa jauh, berapa ratus tahunnya ya. Yang membawa ke sana Ahmad Shah Jalal. Kita tahu riwayat itu. Pada waktu itu Ahmad Shah Jalal, mereka di sana Campa dan Anam, kerajaan Campa dan Anam, merebut kekuasaan. Maka datanglah Ahmad Shah Jalal. Yaitu Ahmad Shah Jalal itu seorang Al-Fatih. Satu daerah tidak Islam jadi Islam. Karena memujuk, merayu seperti beliau juga. Sehingga bersatu mereka, sehingga jadilah satu negara, satu kerajaan, yaitu kerajaan Campa. Maka di Campa itu sangat banyak bahasa tercampur dengan bahasa Aceh. Kalau lemo kalau di sana. Anu tulut. Karena dari sini bawanya ke sana. Ini dalam riwayat dari sana bawanya kemari. Sudah terbalik. Oh iya betul. Sering tuh saya dengar. Terbalik. Dibilang suku Aceh, suku Campa. Iya. Tertua. Nggak tahu itu. Padahal dari sini ke sana. Dari sini. Karena ini nggak dipublikasi, nggak diangkat, maka datanglah mereka itu. Bilang suku Aceh. Suku Aceh. Mereka yang balik kemari, masuk ke kemari. Itu bahasa mereka. Kita ada bukti, ada sejarah, ada batu nisan. 173, ini sudah berpusing sejarah ini. Ya, saya trek ke belakang sudah jelas. 173, putra Salman Al-Farisi sebagai gubernur di Madain beliau. Ini kok ke pangkal saya sediakan supaya jangan kalah nanti dengan orang di sana apabila dibantah. Ya. Bagaimana riwayatnya coba ceritakan dari mereka. Bagaimana riwayatnya coba ibu ceritakan. Kami ada akurat asal usulnya. 173 Hijriah, Pangeran Salman masuk ke Aceh, belum ada Aceh. Ketika itu belum beliau lagi, jauh dengan beliau belum. 173 putra Salman Al-Farisi sahabat Rasulullah pernah menduduki Madain. Pada waktu itu masa Sayyidina Umar berperang dengan orang Farisi. Pada waktu itu yang menjadi panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Panglima Al-Farisi yang namanya Rustum. Ketika itu kalah mereka. Mereka larilah. Mereka tempat wilayah itu kerajaan Kisra pada waktu itu diambil oleh Islam. Ternyata pada waktu itu sudah diambil oleh Islam, tempat yang megah itu. Dikatakanlah oleh Sayyidina Umar, siapa yang lebih cocok duduk di sini? Karena sudah direbut ke Islam. Bermusyawarahlah. Maka Salman Al-Farisi lebih cocok di sini karena beliau lebih paham tentang orang-orang di sini karena sama suku. Suku beliau Farisi. Kan? Maka duduklah beliau sebagai Salman Al-Farisi. Di sana besar keturunannya beliau. Digelarlah pangeran karena orang besar. Ditunjukkanlah, amanahkan oleh ayahnya beliau untuk menuju daerah ke mana saja pulau yang ada penduduk. Marilah menuju untuk mensiarkan Islam. Ternyata di Birun dan Perlak sudah ada kerajaan, akan tetapi Hindu menginginkan kebenaran, belum tahu caranya. Datanglah Pangeran Salman, ternyata sangat disukai yaitu Islam, masuklah ke Islam. Ternyata beliau itu mempunyai putri bernama Manyang Selodang. Itu Raja Campa dulu, masih Hindu setelah masuklah Islam. Manyang Selodang dikawinkan dengan Pangeran Salman. Lahir keturunan 5 orang. Pertama Syahir Nui, Syahir Dauli, Syahir Pauli, Syahir Tanwi, dan Syahir Dewi. Kemudian menuju ke Perlak, di sana sudah ada kerajaan. Karena yang dituju kerajaan-kerajaan dulu supaya lebih cepat mudah maju kerajaan Islam. Tinggal kerajaan di situ, ditujulah kepada kerajaan yaitu kerajaan Perlak. Kerajaan yang pada ini sudah Islam. Setelah jumpa dengan kerajaan Perlak, Cahi Perlak, artinya Raja Perlak. Dimasukkan Islam Perlak, maka diserahkan kerajaan Islam Perlak kepada Pangeran Salman 173 Hijriah. Pangeran Salman ini Salman Al-Farisi atau anaknya? Putranya beliau yang negara pangeran. Kalau begitu Salman nggak jumpa tahun. Nggak jumpa tahun kalau dengan Salman nggak jumpa tahun. Ini 173. Beliau putranya yang kesini bukan Salman Al-Farisinya nggak? Kalau Salman Al-Farisi masa Sayyidina Umar nggak jumpa tahun. Ya, masih tabiin pada waktu itu ya. Kemudian jumpalah ke Perlak.
Kemudian Islam Perlak masuk Raja Perlak masuk Islam. Nggak ada keturunan beliau. Dipulang kerajaan kepada Pangeran Salman. Kemudian dipeganglah oleh Pangeran Salman. Ajak Islam sudah maju. Kemudian dipulangkan kepada Syahir Nuri, putranya beliau. Kira-kira 15 tahun kemudian datanglah Muhammad Ali Al-Muktabar, putra daripada Muhammad Said Iba dari negeri Arab Saudi. Di sana keributan, recoh sama saudara antara Syiah dan Ahli Sunnah wal Jamaah pada waktu itu. Maka para mereka diusulkan berangkat untuk menuju wilayah yaitu Selat Malaka. Masing-masing daerah turun 2, turun 1, turun 2 itu tujuannya. Ternyata Pangeran Muhammad Ali Al-Muktabar turunnya di Aceh, di Perlak. Sudah turun membantu kerajaan Islam Perlak, kemudian dikawinkanlah ya Muhammad Ali Al-Muktabar dengan Tan Sri Dewi, putri daripada Pangeran Salman. Dalam perkawinan tersebut melahirkan seorang putra bernama Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Kemudian pada tahun 225 Hijriah dimuliakan keturunan Sayyid, turunnya itu Syahir Nuri, dimuliakan keturunan Sayyid diangkat sebagai sultan pertama negeri Perlak. Karena pada waktu itu sudah sangat maju kerajaan sudah cocok diangkat sebagai sultan, bukan lagi raja. Lagi satu untuk dimuliakan seorang keturunan Rasulullah, maka diangkat sebagai sultan. Nah, itu riwayatnya. Ya, maka mundur lagi ke belakang. Belum kita mundur. Nanti pecahan daripada Samudra Pasai, daripada seluruh kerajaan-kerajaan di Aceh, keturunan daripada Syahir Nuri dan keturunan Said tadi. Ini kita ini semua, ya. Pecahan daripada Pangeran Salman, pecahan atau dari keturunan tadi Syahir Nuri. Dari keturunan Sayyid Muhammad Ali Al-Muktabar. Ini pecahan kita ini. Satu lagi ada dari keturunan orang tempatan. Orang keturunan tempatan itu peninggalan masa keturunan Nabiullah Nuh alaihissalam. Setelah air bandang. Maka masa Nabiullah Nuh disuruh penuhkan di mana ada keturunan-keturunan menuju ke pulau supaya ada penduduk. Maka penduduk itulah yang bercampur baur sampai sekarang di mana saja daerahnya enggak kecuali di Aceh. Tapi utama sekali di Aceh. Keturunan Sayyid bercampur, ya. Keturunan Muhammad Ali Al-Muktabar itu Sayyid. Keturunan Pangeran Salman, sahabat Rasulullah, ya, yang sangat taat kepada Allah. Dan keturunan daripada peninggalan orang tempatan dari keturunan masa peninggalan Nabiullah. Maka turun-temurun menjadi hamba-hamba yang saleh semua pecinta agama. Maka sangat cocok digelar dengan yaitu negeri Aulia. Negeri Serambi Megah, sangat cocok. Maka dalam riwayat Arab Saudi pertama Islam, di sana yang sangat maju Islam dan uangnya di sana sangat tinggi karena Islamnya tinggi. Kemudian Samudra Pasai Islamnya tinggi, uang juga tinggi. Di sana emas tidak jauh bedanya, dinar juga dirham. Di sini emas juga dinar juga dirham. Ini saya tunjukkan nanti. Ada, cuman nggak ada lagi dirham, sudah kami jual kemarin ke orang bank datang kemari, orang Malaysia. Banyak yang kami jual dari Samudra Pasai. Uang di sini membawa keberkahan. Karena tersurat nama-nama Allah semua di uang, maka berkah. Karena begini, orang memerlukan sejarah, ingin dibelinya. Jadi maka kami, orang-orang yang cari ini, kami beli juga 60.000, 70.000. Ini yang di bawah. Kalau yang rendah kami jual 5 juta, 4 juta setengah, 3 juta. Ini yang sudah kami jual. Ini saya nampakkan. Ini saya tunjukkan ya. Ini saya teruskan masalah riwayat ini. Jadi oleh merah silu ini. Ya. Kalau kita tarik ke bawah, artinya ke modal ya. Asal usulnya beliau nanti jatuhnya ke Perlak. Itu asal usulnya beliau. Jatuhnya ke Perlak nanti. Kalau boleh kita susun. Jadi maka kerajaan Islam ini yang berada di Aceh, seluruh Aceh, belum lagi daerah-daerah lain, ya. Pertama sekali tingkat kemajuan tingkat tertinggi adalah Samudra Pasai atau Samudra Pasai. Kalau Islam daerah lain sudah lamanya ada. 173 kan bukan sedikit. 500 tahun lebih. Ya.
Kalau beliau ini 659. Kalau tadi satu dibandingkan berapa? 500 tahun ke belakang. Ke belakang sudah ada Islam. Maju daerah pula tidak seimbang, maju masa zaman Sultan Malik As-Saleh, sehingga diutuskan sampai semenanjung Malaysia juga Nusantara. Maka yang pecah yang kita awalkan tadi cabang di 3 itu dari Jumadil Kubra, istri Jumadil Kubra pertama yaitu bernama Siti Rahmatillah, orang dari sini, ya, yang dikatakan Jempa bukan Jempa sana, Jempa ini. Kemudian beliau melahirkan putra Sayyidina Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo, yang dijuluki oleh orang Jawa Ibrahim Asmara Kandi. Kalau di sana kan, kemudian beliau kan nggak jauh dari Biren kemari, menuju kemari membantu Samudra Pasai. Ternyata di sini pada waktu itu sudah ada juga Islam di Samudra Pasai. Kemudian beliau berkawin lagi dengan putri Samudra Pasai. Lahirlah Maulana Ishaq, adik daripada Maulana Malik Ibrahim, lain mak. Kemudian sudah dewasa Maulana Ibrahim dibawa ayah ke sana, diperintahkan oleh Maulana Malik Ibrahim ambil ayah putri adiknya beliau di Samudra Pasai untuk membantu Pulau Jawa. Maka dibawalah oleh perahu layar ke sana. Diantarlah oleh Maulana Malik Ibrahim ke Lamongan sekarang. Lamongan Jawa Timur. Itu di sana ada satu raja dulu, putri beliau sakit. Siapa yang bisa menyembuhkan putri beliau, dia akan jadi permaisuri Jadi istrinya orang yang bisa menolongnya dia. Kemudian insya Allah dengan rahmat Allah sembuh. Yang usaha jadi siapa? Maulana Ishaq dari Samudra Pasai. Jadilah menantu raja di sana. Nah, diberikanlah satu wilayah ke arah daerah pergunungan. Ternyata enggak jalan yang di sana. Kemudian turunlah ke tempat sekarang yaitu ke Lamongan pesisir. Jadi majulah di sana sampai menetap sampai wafat beliau di sana. Begitu hubungan dengan Samudra Pasai. Kemudian istri daripada Jumadil Kubra yang ketiga, ya, itu namanya Putri Lindung Bulan. Anak beliau bernama Ali Nurul Alam di Pulau Jawa. Putra daripada Ali Nurul Alam, Umdatuddin Abdullah. Putra daripada Umdatuddin Abdullah, Maulana Syarif Hidayatullah. Putra daripada Maulana Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin, pemimpin Kesultanan Banten. Ada hubungan dengan kita? Hubungan kan? Lagi putra daripada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel. Putra daripada Sunan Ampel yaitu bernama Raden Kasim yang digelar dengan Sunan Derajat, ya, Muhammad Kasim yang digelar dengan Sunan Derajat. Kemudian Sunan Bonang dan Sunan Kudus. Ya. Putra daripada Maulana Ishaq tadi bernama Muhammad Ainul Yakin yang digelar dengan Sunan Giri, menjadi salah seorang wali Songo di sana. Ya, menantu daripada Raden Umar, ataupun yang digelar dengan putra daripada yang jaga sungai siapa itu? Yang jaga sungai siapa itu? Waliullah yang duduk di pinggir sungai siapa itu? Sunan Kalijaga. Putra daripada Sunan Kalijaga, Sunan Muria. Nama beliau Raden Umar, dikawinkan dengan putri Muhammad Ainul Yakin. Begitulah hubungan Samudra Pasai dengan Pulau Jawa dengan Wali Sembilan. Begitu lebih kurang, ya. Sampai Sultan Syarif Hidayatullah. Dah jadi universitas di ya, Jakarta. Betul. Itu para wali-wali. Begitu hubungan dengan Samudra Pasai. Dari zaman dulu bukan sekarang. Yang tertua adalah itulah Marasilu Sultan Malikus Saleh, karena pada zamannya beliau. Ya, kalau kita ke Perlak jauhnya lagi. Turun ke bawah 500 lebih tahun lagi. Kemudian dari Sultan Malikus Saleh ini barulah Muhammad Malikud Zahir yang mencetakkan uang pertama setelah Arab. Muhammad Malikud Zahir, uang yang dari emas, ya, dibuat adalah dinamakan dirham. Dirham itu ada banyak jenis. Ada dirham 83 karat campuran, ya. Itu harganya kami jual 2,5 juta. Ada murni kecil 3 juta. Ada murni lebih besar sedikit sampai 5 juta kami jual.
Nah, itu dirham. Ada yang dibuat dari logamnya itu apa namanya? Tembaga. Diberi nama pesek. Ada yang dari timah. Ya. Diberi nama kuh. Kalau orang Malaya mengatakan kupang. Kuh itu kupang. Ya. Ada juga yang dari apa namanya satu lagi itu yang seperti lebih tinggal juga. Apa namanya lebih tinggi juga daripada tembaga itu, sudah lupa saya. Itu namanya ringgit. Namanya ringgit, diberi nama ringgit. Jadi 4 mata uang Samudra Pasai sangat berfungsi zaman dulu. Sekarang sudah diambil ke orang-orang. Pese itu bahasa India, uang juga. Iya, karena kita ini bahasa orang kita ini sudah banyak campuran orang kita ini. India, ini kalau saya susun ke India nanti jauh lagi perjalanannya. India dari mana, sampai jatuhnya ke Yaman. Kalau naik lagi sampai jatuhnya ke Rasulullah nanti. Para wali-wali 9 saya susun. Tapi membutuhkan waktu yang sangat lebih lama. Belum lagi di Aceh, sampai ke Aceh Dakengon itu. Kan luar biasa sekali. Maka saya susun ini dulu. Ya. Jadi kan Pak, yang pernah itu sejarah ke Banda Aceh. Ya. Dari Yaman juga Ya. Sultan, bukan Sultan, kayak apa tuh yang suami istri beliau. Di Banda Aceh itu ada juga yang keturunan raja. Ada juga yang ulama. Ya. Ada juga yang dari sini ke sana, ada juga langsung ke sana. Tengku Dianjung. Tengku Dianjung itu Habib. Habib yang di masjid itu. Ya, itu Habib. Itu dari sana langsung dari Yaman. Ya. Itu betul. Itu beliau datang sendiri. Begitu. Ya, seperti itu. Insyaallah tahu sejarahnya. Susul lagi ke bawah lagi itu ada yang lebih lama juga di Banda Aceh. Cuman nggak sebanding dengan Perlak dengan Campang, enggak. Ada masa yang lebih lama Samudra Pasai, ada masa yang lebih lama di Aceh. Di Banda Aceh ada. Cuman belum disatukan kerajaan Darussalam. Masih di sana satu tumpuk seperti di sini juga. Di sana satu tumpuk, di sana satu tumpuk, belum bersatu. Bersatu masa Ali Muhayyad Shah 1496 Masehi itu bersatu. Sebelum Ali Muhayyad Shah belum bersatu. Sultan Alaiddin Riyad Shah belum satu. Pada waktu itu sampai adanya Ali Muhayyad Shah enggak bersatu. Kapan bersatu? Wafatnya Ali Muhayyad Shah 913 Hijriah. Karena ada ditinggalkan putrinya beliau bernama Nurul Huda, dikawinkan dengan Ali Muhayyad Shah. Baru bisa bersatu negeri kerajaan Sultan Salatin Riyad Shah yang ada di di atas bukit itu daerah Melabuh itu Lamno Jaya itu merhum Dayak itu tertua itu. Baru kawin bersatu setelah kawin dengan putrinya beliau Nurul Huda, baru bersatu dengan kerajaan Sultan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Ali Muhayyad Shah. Tapi Papa belum cerita istri dari Ini nanti ke belakang. Saleh. Ini saya kalau cerita sejarah ini harus loncat-loncat. Kalau enggak loncat karena banyak campuran. Enggak jumpa nanti. Nanti kita bisa kembalikan ke asal lagi. Enggak jauh, enggak ketinggalan, insyaallah enggak ketinggalan. Ya. Karena perlu juga kita cerita supaya nanti di dalam sejarah ada orang pertanyaan didebrak ini ibu ini. Kalau nggak ada alat ini didebrak. Kalau kita tahu asal usul akar, bagaimana mau didebrak? Kalian bilang ini, kami tahu sampai ke akar 173, kalah mereka. Jadi istrinya beliau nanti kita ceritakan. Ya, yang cetakkan uang pertama adalah setelah Arab Saudi Muhammad Malikul Dhahir, putra Samudra Pasai dan Sultan Samudra Pasai yang kedua. Beliaulah yang cetakkan mata uang Samudra Pasai yang telah saya ceritakan tadi. Dirham, ada juga dirham dari emas, juga ada yang dari perak namanya ringgit, dari tembaga namanya pesek, dari timah namanya kuh. Ya, itu yang ada dari timah, nama-nama Allah semua. Yang lain sudah habis kami jual. Ya, kalau yang dari itu harganya mahal. Kalau ini cuma 100.000 kami jual. Sangat susah dapat. Jadi ini sudah kita ceritakan dari beliau sampai di titik wilayah daerah Nusantara atau Asia Tenggara, seperti itu. Kemudian sampai berakhir Samudra Pasai, ini loncat ya, karena sangat lama lagi. Setelah periode pertama di sini, periode kedua kompleks Sultanah Rahasia. Di sana kurang lebih ada 18 makam lagi. Ya, para sultan-sultan dan raja-raja ya. Kemudian periode ketiga di kompleks Batai Balai. Di mana? Di Blangme. Dari sini kurang lebih 1,5 km kompleks Sultanah Rahasia. Dari Sultanah Rahasia ke kompleks Batai Balai kurang lebih 1,5 km lagi. Kurang lebih di sana ada 30 atau 50 makam lagi para wali-waliullah
juga para sultan-sultan. Batu seperti ini semua. Itulah raja-raja kita dahulu. Di surat. Yang ada suratan batu, orang besar. Kalau nggak ada, batu seperti itu semua. Ya. Kalau ini, kalau bukan ulama, panglima. Kalau bukan panglima, raja. Kalau bukan raja, sultan. Batunya, batu ini. Nanti kita ceritakan. Kalau kelebihan, mungkin nggak kelebihan, tapi keberkahan ada. Keberkahan ada. Karena tiap-tiap surat nama Allah, apa saja yang kita suratkan nama Allah, itu ada kelebihannya, ada keberkahannya. Cuman kita jangan minta pada benda itu, minta kepada Allah. Insya Allah Allah turunkan melalui asbab dengan barang yang tertera nama Allah. Di mana saya tertera? Seperti uang ini misalnya, tertera nama Allah. Maka tinggal dari zaman dulu nggak buruk-buruk, nggak rusak. Seperti itu. Ya, berkah, keberkahan. Kemudian di sana ada kurang lebih 18 makam lagi. Cuma di sana kenapa dikatakan kompleks sultanah rahasia? Sedangkan ada ayah sultanah, ada paman sultanah, ya, ada lagi sultanah yang di atas yang lebih besar lagi. Karena pada zamannya sultanah pada waktu itu zaman yang sangat bersejarah. Karena pada masa itu riwayat dengan Raja Bakuy. Riwayat dengan Raja Bakuy. Maka masyhurlah zaman terakhir. Zaman di hampirnya berakhir. Maka masyhurlah beliau dengan masalah riwayat Raja Bakuy. Padahal ada lagi ayah beliau cukup hebat. Sultan Zainal Abidin cukup hebat. Sultan Ahmad cukup hebat. Ad-Dhahir semua. Penakluk gelombang semua. Kemudian putra dari pamannya beliau Sultan Zainal Abidin yang kedua. Hebat luar biasa. Penakluk gelombang beliau. Siapa yang serang Samudra Pasai memang nggak balik lagi mereka. Hancur habis. Begitu hebatnya. Tapi kenapa dikatakan kompleks sultanah? Karena pada zaman hampir berakhir ada riwayat peristiwa. Maka digelarlah kompleks sultanah rahasia. Orang menyembuhkan Sultanah Risha, ya. Nama beliau asli Rahasia. Balik-balik Ya. payah pegang. Payah abad dia pegang. Berkilah lidah betul. Ya, Kenyuna Risha. Urung Aceh kemudian. Manya Imail juga. Kan? Kak. Jadi kemudian untuk buku periode pertama, periode kedua, periode ketiga. Manya komplek lagi nya urangnya si urang nya nanti ada ke lebo tempat. Jadi tak naik dari Irak. Tipai dari Irak. Abbasiyah, Tuna Abbasiyah, Khalifah. Luar biasa dah, nyampak dah men. Dari Persia nampak dia dengan belangan. Dari Persia, pujangga Persia, Umar sedih. Sedih minta baca. Pujangga Persia agak syarikat Islam. Tinggal mak, tinggal abang, tinggal ayah, tinggal adik dia. Mandum lagi nyahunya mun. Kalau lagi dia orang yo. Tinggal mak, tinggal ayah, tinggal abang, tinggal adik, tinggal mandum. Hana oleh bak syarikat. Mandum. Lagi ayah beliau, kakek beliau penuh. Dari Yaman. Mandum. Seluruh. Maka lumrah Kibang Perjuangan. Ya, maka sampai gelar oleh Allah, gebi melalui hamba, disebutkan kita nyonya keturunan Aulia. Oh, banyakan ya badan nisan. Ya orang yo. Yo daerahnya mendom. Ya rawon tak badan nisan putra menulis. Mujtahid menulis itu. Arif billah menulis. Hamba yang soleh. Begitu. Jadi hamba-hamba yang tertulis di batu nisan itu memang para keturunan aulia. Tersurat di batu nisan. Para hamba-hamba yang mujtahid. Ada yang enggak, jangan kita katakan keturunan aulia. Habis kita. Itu para mujtahid bukan main-main. Barang matahari terbit, matahari terbenam tahu. Mujtahid, yang namanya mujtahid. Orang hakikat itu. Mujtahid. Jadi kan dari cerita mendengar Pak Utara Kabuno, cocok kesimpulan lah bahwasanya kepemimpinan zaman beliau kan zaman tanyanya hana popular, hana bandingan. Kehana hana nyangke jadi Jino tanya udip lah masa hana jelas. Sejarah kayak manipulasi. Menyatakan sejarah uliket tanya. Berarti tanyanya hana pupu. Sebenarnya uroje hana sapuna fasilitas yang keadaan yang serba terbatas. Nyan memang luar biasa menyekan atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala sang hana mampu. Monya Jino, kan apa buat urang Jino? Tapi Monya hana sotim. berarti nyancuk. Tayak dakwah di ibi tengok hana jakle. Hana jakle. Mesti biasa ibi 5 juta, tunjak pengampung je. Kau tayak Jawa kali uku, ibi 2 juta, kan? Halung jakle, long jak orang lain.
na alam negara dasar hana ke. Dep-dep tinggal lagi ikut iko. Kemudian, nampak hana nomor 1 lagi. Pak, tapi Ya, Bapak, silakan bertanya. Bapak sebutkanlah nama Bapak siapa, nanti kan saya buat keterangannya. Kepu di mana nuru? Nggak apa-apa. Kayak saya ke makam Ya. Habib Buga Ya, ada Kak. juga. Nanti nama saya beri nama. Ya. Ya. Ini saya tunjukkan ya. Beliau istrinya beliau. Hmm. Istrinya Merasilu Sultan Malikul Saleh keturunan daripada Kesultanan Perla bernama Sultan Mahdum Alaidin Malik Ibrahim Syah Johan Berdaulat yang memimpin pada Kesultanan ke-17 yang memimpin pada tahun 622 Hijriah sehingga 662 Hijriah bernama Ganggang Sari. Ganggang sering disebutkan, Ganggang nama beliau asli disebutkan Ganggang Sari. Oh, ada orang mengatakan enggak jumpa. Siapa bilang enggak jumpa? Kalau beliau kahwin dengan putri daripada Syed Abdul Aziz Shah, memang enggak jumpa. 17 sultan ke belakang, mana jumpa? Ini sudah sultan ke atas, apa enggak jumpa? Ya, 659 Hijriah. Ini coba diimbangkan ya. 622 Hijriah sampai 662 Hijriah, jumpa? Jumpa kan? Jumpa. 3 tahun sebelum beliau wafat, beliau sudah kahwin dengan putrinya beliau. Karena 3 tahun sebelum beliau wafat, beliau sudah menjadi raja di Samudra Pasai. Apa yang enggak dapat? Kecuali enggak tahu sejarah. Dipikir Perla satu orang sultan saja. Yang enggak dapat 18 sultan Perla. Belum lagi raja di bawah sebelum sultan. Cukup untuk modal. Banyak orang mengatakan tidak dapat. Ya, karena apa? Ditamsilkan beliau dengan Sultan Alaidin Abdul Aziz Syah enggak dapat 225. Sedangkan beliau 659 memang enggak jumpa. Kok bisa gitu ya? Kok bisa dikacau-kacaukan? Enggak tahu sejarah, Bu. Maka hari ini saya bilang bukan sekedar untuk ibu kasih duit kepada saya, bukan. Karena ibu tinggal di Bali. Maka saya ceritakan sebenarnya supaya kukuh. Kukuh ibu. Akar saya kasih ke ibu, bukan cabang. Kalau cabang ada yang bisa ganggu nanti sampai di sana. Kalau akar nggak bisa. Kalau orang itu lawan, ibu buka ini. Mereka nggak tahu abad 173. Mana yang tahu abad 173? Yang tahu kan cuma Masehi abad berapa. Berarti nama istrinya Ganggang Sari. Ganggang namanya, disebutkan nama asli Ganggang. Ya, kemudian kebiasaan disebut Ganggang Sari, untuk kemudian entah bagaimana kelebihannya disebut Ganggang Sari. Itu ayahnya Ganggang Sari bernama, itu Sultan ke-17 tadi. Ya, Sultan Mahdum Alaidin Malik Muhammad Amin Syah II Johan Berdaulat. Kenapa disebut Syah II? Ada Syah 1, ada Syah 2. Muhammad Amin Syah 1, ada Muhammad Amin Syah 1, ada Muhammad Amin Syah 2. Jadi yang ke-17 ini Sultan Muhammad Amin Syah II Johan Berdaulat yang memimpin pada tahun 622 Hijriah sampai 662 Hijriah. Putri beliau pertama yang bernama putri beliau yang bernama Ganggang Sari dikawinkan dengan Merasilu Sultan Malikul Saleh. Sedangkan putri beliau pertama dikawinkan dengan raja Malaka yang digelar Raja Ahmad Iskandar. Yang digelar dengan Iskandar Parameswara di Malaka. Itu putri beliau pertama. Putri beliau pertama Sultan Muhammad Amin Syah II Johan Perla, Sultan ke-17 itu, putri beliau pertama dikawinkan dengan Raja Malaka, Sultan Ahmad Syah, atau yang digelar dengan Parameswara Iskandar. Kawin dengan anak Raja Perla ke-17. Hubungan juga dengan Samudra Pasai, hubungan juga dengan kerajaan Perla. Putri beliau Sultan Perla ke-17, putri kedua, baru dikawinkan dengan Merasilu Sultan Malikul Saleh. Sultan Perla ke-18 bernama Sultan Mahdum Alaidin Malik Abdul Aziz Syah Johan Berdaulat.
tapi bukan keturunan Said. Yang tadi pertama Sultan Said kan? Ini bukan keturunan Said. Keturunan daripada Syahir Nuri, putra daripada Sultan Mahdum, Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan Berdaulat. Iaitu Sultan Perlak ke-18 yang memimpin pada tahun 662 Hijriah setelah ayahnya ya. Kemudian berakhir 692 Hijriah. Nama Allah mandum dulu. Iya ya. Semua nama Allah. Banyak nama Allah. Allahu, la ilaha illallah banyak. Adapun hu Allah, adapun Allah banyak. Lain lagi. Lain uang, lain lagi seterusnya. Nama saya Marzuki, biasa-biasa aja. Marzuki. Marzuki. Sebagai apa tadi ya lupa Enggak ada, cuman bantu-bantu aja. Bukan juga juper, bukan apa-apa. Bukan juru kunci. Karena mengerti sejarah sedikit, maka Bukan sikit tuh. artinya bolehlah bantu-bantu. Bapak ingat sampai silsilah sampai Oh, itu kalau tahun-tahun. ceritakan berjam-jam, masih banyak lagi. Ini Aceh belum, masih banyak lagi. Lingo, Takengon belum, Kerajaan Ishak Gayo belum, banyak.